Nah, Tentang apa ya? waktu itu kan saya lihat video nih, apa itu? Yang masalah ATM itu loh. Kenapa? Gak apa-apa kan ya saya ngomongnya? Ya silakan. Maksudnya, Siapapun berhak ya, bersuara. Miss kan sekarang lagi nggak membahas itu, tapi kan waktu itu saya telepon berjuta-juta kali nggak pernah nyambung. Tuh. Nah, saiki Miss metu kodamnya tadi nyambung paling. Oke, gimana? Ini waktu itu kan saya jujur aja pernah gabung. Kayaknya kalau nggak salah 3 tahun yang lalu lah ya, sebelum gempar kayak gitu. Saya juga sebenarnya nggak tahu asal mula semua itu, saya itu nggak tahu. Nah, setelah saya lihat kontennya Miss, saya menyambung-nyambungkan, terus akhirnya yo wedi dhewe. Oke, dalam konsep apa iki wedi dhewe? Ya dalam artian karena sebenarnya asal mulanya saya itu nggak tahu kalau itu uang apa gitu loh Miss. Tujuannya kan ya cuman lumayan untuk komisi gitu loh. Oh, kamu calonnya? Bukan calo, saya itu tukang jupuk duit teh. Maksudnya piye gak paham? Jukui duit piye? Duit sapa? Ini kan saya dikenalkan sama orang. Nah, dia bilang, kamu mau nggak kerja jupuk duit itu? Aku bilang kayak gitu. Dia menjupuk duit dengan ATM. Lah terus, duitnya siapa? Katanya waktu itu mereka bilang jelasinnya itu duit apa namanya kayak bisnis beli baju atau apa itu dari negara orang, tapi karena mereka itu perlu ngirim. Terus yang di sini yang menerima, pokoknya alasannya itu bisnis pembelian baju yang banyak atau gimana itu dari pabrik kayak gitu loh Miss. Nah, terus saya bilang, lah terus tugasku apa? Cuman ngambil duit di ATM. Nanti komisimu dapat 3% setiap pengambilan dalam jumlah yang kamu ambil, kamu pokoknya dapat 3%. Ya jenenge wong butuh duit ya ra munafik to Miss. Ya wis oke, aku bilang kayak gitu dong. Nah, waktu itu mereka sendiri yang ngasih ATM-nya. Nah, pertama ATM yang saya pegang itu, yang dikasih mereka itu namanya Chinese kan. Ya aku ya ora curiga beberbelas lah, pokoknya tak cuma. Ya gede-gede Miss. Gitu, nanti tak setorkan. Ada yang berapa? Paling besar awan yang kamu ambil berapa? Oke, waktu itu 3 tahun yang lalu itu, waktu saya masih goblok, belum tahu apa-apa, pokoknya manut. Itu kan ATM-nya orang Cina, nggak tahu orang Cina nanti negara nanti, pokoknya aku raro. Yubo, kan dikasih ATM-nya, dikasih PIN-nya. Saya juga nggak tahu tujuan di situ, pokoknya kalau aku udah di ATM, saya telepon, aku bisa ATM, ya udah diambil, gitu kan. PIN-nya tak kirim kayak gitu kan. Oke, tak jumut. Karena pengambilan maksimal kan 50 dari ATM toh. Nah, terus dia bilang ambil 50. Nah, nanti setelah, karena waktu pertama 50.000. 50.000. 50.000 Hong Kong dolar. Oke, itu aku menceritakan pertama kali saya terjun ya Miss ya. Oke, itu panjang, deretannya panjang sampai saya sadar diri ngono. Oke, njupuk jegret. Nah, terus saya bilang, tapi yang jero esiana duitnya. Itu, waktu itu kalau nggak salah 300 kan ya totalnya ya. Ambil 50, masih ada 250. Terus dia bilang, udah ATM-nya pegang kamu aja dulu, nanti malam diambil lagi. Gitu toh. Katanya kan setiap setelah jam 12 malam itu, udah bisa ngambil lagi. Dengan nominal yang mungkin hitungnya per hari kali ya, 50 lagi. Berarti malamnya itu setelah jam 12 itu diambil 50.000 lagi. Oke, jadi udah saya megang 100.000 toh, 100.000 Hong Kong dolar. Nah, habis itu terus orangnya datang kan ngambil. Oke, saya kasihin, tak potong komisiku. Pokoknya komisiku dari 100.000 Hong Kong dolar itu berarti kan saya udah ngambil udah dapat 6% toh, karena saya 2 kali kerja.
pertama kerja ngambil 3%, terus yang malamnya habis jam 12 3%. Berarti Jadi berapa? 6%. Dapat berapa? Iya, berapa ya? Pokoknya 3% lah. Berapa lah? Ibaratnya 50 kalau misalkan 10 kan berarti 5.000. 5.000 ya sekitar 2.500-an apa ya? Berapa ya? 3% lah kayak gitu. Oke, terus yang ngambil itu telepon. Oh, saya nunggu di sini. Oke, tak kasihin. Kamu udah ngambil duitnya yang itu aku nggak tahu hitungannya, waktu itu kan saya belum pinter toh. Ya udah langsung dia hitung saya dikasih. Terus ini ATM-nya gimana? Terus gini, ATM yang ini kamu pegang aja dulu. Dia ngasih satu ATM lagi, Miss. Nah, dia nyuruh saya duit yang di ATM pertama itu kamu transferin ke ATM yang ini. Loh kenapa? Saya bilang gitu. Karena kan kalau udah dipakai hari ini kan udah nggak bisa ngambil lagi. Mau nggak mau kan nunggu jam 12 nanti malam lagi bisa ngambil. Oh, terus ditransfer berapa? Kalau tabungan rekening atas nama Chinese itu bisa transfer gede 80, 100 itu bisa. Oke, tak transfer. Waktu itu bisa transfer 80, tak transfer ke rekening 80 itu yang satunya. Itu juga masih nama Chinese. Oke, terus bisa langsung diambil lagi kan? Karena kan baru ditransfer, terus rekening yang ke nomor 2 itu kan belum dipakai. Jadi, terus malam itu juga saya ngambil lagi 50 dari rekening yang kedua. Gitu ya. Terus kan masih ada sisanya lagi yang di rekening pertama itu. Ya, terus intinya kerjaannya kayak gitu. Nah, kemudian dia bilang, apa kamu ada rekening sendiri? Enggak, aku ada gitu kan. Ada apa rekening kamu? Waktu itu saya punya HSBC, Hang Seng sama apa namanya itu? Bank of China, POC. Oke, terus mereka pakai karena KTP-nya KTP pembantu, jadi kan nggak bisa ngambil banyak, paling cuman berapa waktu itu ya, 20.000 maksimal. Oke, terus dia bilang, oke dipakai aja nanti, tapi kalau pakai ATM kamu sendiri, kamu dapat 10% setiap uang masuk. Loh kok gede? Aku bilang gitu. Iya, karena punyamu sendiri kayak gitu kan. Oke, akhirnya saya pakai punyaku sendiri. Nah, terus yang waktu itu belum gampang diblok kayak setelah saya jalan 1 tahunan, terus karena kartu-kartu itu gampang diblok toh, Miss. Belum dipakai pun langsung diblok kayak gitu sama bank. Oke, nah terus ada temanku butuh duit karena saya pikir semakin banyak kartu saya nanti semakin banyak duit dong, kayak gitu. Nah, orang itu punya utang bank di 3 bank, dia nggak bisa bayar. Terus saya bilang, kamu mau kerja sama kayak aku nggak? Gitu toh. Terus nanti tak kenalin ke yang ngasih kerjaan ke aku. Kerjanya piye? Kayak gini mau. Ya mau. Nah, dari start saya bawa dia itulah, dia sendiri yang selalu dapat kartu, karena kan dia mungkin temannya banyak, Miss. Karena anak dia bukannya anak pokoknya yang anak apa sih? TB gitu loh, TB gitu. Jadi kan pergaulannya itu banyak temennya. Nah, dia bilang, Kak, ada temanku selip utang, bisa nggak bantu kayak gitu kan? Terus saya nanya, dia punya ATM, lah dia mau jual atau mau join kayak gitu. Dalam artian kalau jual berarti kan dia cuma dapat duit 1 kali. Waktu itu kan kalau saya beli kan 5.000. Kalau misalnya tak lihat tanggal expirednya atau apa masih lama, saya beli 5.000. Saya bilang, tapi kalau misalnya dijual, dia cuma dapat 1 kali. Tapi kalau misalnya dia gabung, dia dapat 5%. Tapi selama uang itu masuk ke rekening dia selalu dapat 5%. Jadi dia bisa membayar bank, kayak gitu toh. Terus dia pilih, ya udah gabung aja, tapi aku tulungi setorke bangku diisi ulang iki, nanti hitungannya gampang nyicil.
apa namanya nyicil gitu kan. Ya wis ora masalah aku bilang gitu. Jadi waktu itu saya bayarin bank dia di ASI apa itu ya. Itu sama di prem apa prem itu ngomongnya. Saya bayarin itu, terus dia gabung. Nah setiap ada transaksi saya potong utangnya dia sampai lunas. Terus dia masih gabung. Terus dia bawa teman seperti itu terus. Terus kebanyakan ada sebagian yang dijual, ada sebagian yang gabung. Itu. Kalau yang gabung, ya mereka bisa membayar utang dan selamat dari hutang-hutang terlilit hutang. Ada juga yang ngadain paspor, kebingungan di intermediate nggak bisa jupuk paspor orang ada duit. Akhirnya ada juga yang daftar aku tak gabung tapi aku orang di ATM ngantenin duit ke buka ATM, akhirnya dia jadi tukang juputi duit. Kalau tukang juputi duit berarti dia dapat 3% kayak gitu. Terus ya setelah saya dengar pas lihat kontennya Miss Uni kayak gitu, saya bilang loh, aku ini duit apa ya, jangan-jangan duit kayak gini ya, kayak gitu kan. Terus sudah merasa agak takut gimana gitu. Terus saya bilang mulai kadang gabung kadang enggak kayak gitu. Nah tapi ketambahan masalah lagi di saat anak-anak ini podo nyolong itu duitnya gitu loh Miss. Jadi sebenarnya kalau ngomong masalah orang-orang yang korban kayak gitu sebenarnya ya 50% ya enggak bener sih Miss gitu loh. Dalam artian kadang mereka juga nakal, ngomong gabung murah-murah terkonek bank, ngomong kartunya hilang. Nah di saat ada uang masuk kartunya kita yang di sama kita nggak bisa ngambil duit, terus duit diambil sama dia. Karena kan semua itu bisa dicek Miss, bukan saya yang ngecek ya, yang ngirim duit itu yang ngecek bahwa duit itu frozen di bank atau udah diambil kan kelihatan kayak gitu loh. Jadi misalkan kalau ngomong keburukan yang beliin buruk banget ya enggak banget sih sebenarnya. Karena waktu itu saya juga nolongin banyak mbak-mbak itu, teman-teman itu banyak. Ada kelilit utang, ada yang kelilit utang karena keluarga di Indo, ada yang di intermini terus pasportnya rentenir. Dulu saya sering itu ngambilin paspornya orang-orang di Jordan dari police station ke sana terus lurus itu ada satu rentenir. Terus yang di SIC pasar situ lurus terus itu juga ada rentenir. Yang di Samsipo itu juga ada rentenir Hong Kong gitu loh. Ya, padahal kalau nggak diin paspor di rekening rentenir Hong Kong itu, kalau nggak salah bunganya kayak orangnya jahat-jahat kan. Karena saya pernah naik ke kantornya itu, tak pikir kayak kantor bank kayak gitu ya atau apa. Dan ternyata kayak uang pada judi-judi mahjong tok nang kono isine. Nggak ada namanya yang seperti saya bayangkan kayak bank. Ini petugasnya bersih ngone itu enggak kayak gitu, kantor-kantornya wong gangster kayak gitu. Nah puji Tuhan waktu saya itu mulai ngikuti konten Miss Uni, terus ada orang-orang yang bilangnya korban kayak gitu, saya juga mikir sebenarnya saya ini diomong jahat ya jahat, diomong ibaratnya nolongi wong ya nolongi uang, karena banyak yang mereka juga dapat hasil gitu loh Miss, bukan cuman ya mungkin kalau yang dijual toh itu mungkin satu kali dapat duit ya, terus selanjutnya kan nggak dapat duit gitu. Kalau yang gabung setiap ada uang masuk dia juga dapat 5% gitu loh. Oke, intinya apa? Yang kepanjangan nggak Miss? Nggak apa-apa. Intinya apa? Nggak. Intinya kayak gini. Intinya kalau jangan utang bank biar nggak kelilit bank gitu loh. Terus, tapi pertanyaan saya kirimlah terus. Kirimlah duit semampumu, ojo mbok semua kebutuhan keluargamu mbok tutupi. Sedangkan gajimu kan ya sebulan sekali. Terus keinginan sing gimana itu ya diungken, lebih baik nabung dhisik nembe tuku barang yang kamu inginkan. Ojo terus
mau memudahkan utang bank sini, utang bank sana. Ada satu orang yang pakai papat loh, bayangkan saja. Gajinya seberapa? Oke, Terus dua bank sebentar, atas nama sebentar. dia. Intinya, Nah, apa yang kamu lakukan benar atau salah? Menurutmu aja. ya kalau dulu saya itu kan nggak ngerti ada resikonya kayak gitu toh. Maksudnya nggak tahu kalau itu sebenarnya itu nggak boleh dilakukan. Dalam artian kita kan nggak tahu asal usul uang itu. Terus karena menggunakan punya orang itu nggak boleh. Saya kan nggak itu benar-benar nggak tahu apa itu. Setelah saya tahu, terus saya berpikir, nek ngene sing kena ya iya juga sih sing duwe kayak gitu. Tapi sebenarnya sing duwe ATM gue dia yang nggak datang ke kita juga dia nggak bakalan apa-apa sih, dan kita nggak bisa kerja sih kayak gitu loh. Nah, karena kan kerjaan kayak kita kan membutuhkan ATM-nya sebagai alat untuk mengambil duitnya dan menerima duitnya, Miss. Pertanyaan saya Gitu. satu. Apa yang kamu lakukan menurutmu benar atau salah? Ya salah sih, Miss. Salah bener ya. Kalau saya jujur, waktu itu saya nggak tahu asal usul duit gue. Bentar, jawab satu. Kalau salah, salah, benar-benar. Saya nggak bisa ngomong kalau salah ya benar. Karena nggak ada yang namanya putih, setengah hitam. Kalau putih aja, kalau hitam saja. Jadi saya butuh dua warna ini. Kamu menurutmu saja benar atau salah gitu aja. Kalau menurutku separuh sih, Miss. Nggak ada Mbak. Dalam hidup ini nggak ada separuh. Nggak ada. Saya butuh jawaban. Benar atau salah? Itu aja. Kamu menurutmu? Ya salah. Oke. Sesuai dengan hati nuraniku ya salah. Oke. Salahnya kayak gini. Kalau di berembet ke secara panjang lebar, intinya kan kuncinya kan di saya. Dalam artian kuncinya di saya kenapa? Karena saya yang mengambil duit itu, sedangkan saya tidak tahu asal mula duit itu. Nah, saya salah, sing jual ATM juga salah, foto-foto salah. Biarkan mereka dengan salah mereka. Kita tidak perlu menghakimi karena yang berbicara kan sampean nih. Karena waktu anak-anak itu datang, saya juga nanya sama mereka yang jual ATM. Menurutmu kamu salah atau benar? Ingat ya, bagi para yang udah pada jual ATM, jangan merasa bodoh karena kalian sendiri yang datang juga kalian dapat komisi. Nggak tahu kalau yang kalian jual ya mungkin satu kali tok kalian dapat duit terus rampung. Tapi ya kalau yang gabung, apalagi yang mencari membawa teman-temannya itu kamu juga dapat duit, bisa bayar uang, bisa ngirim duit, bisa nggak duit ning dompetmu, bisa nggak party ulang tahun. Ingat itu juga harus diceritakan juga ke Miss Yuni, harus jujur gitu loh. Oke. Nah, kalau menurut hati nurani saya salah. Karena saya ngomong sama mereka yang jualan, saya nanya, apakah kalian salah atau enggak? Mereka mengakui salah. Tapi dari kronologinya, Salahnya ya akhirnya jadi ada banyak korban. Korbannya kayak gini, Miss. Korbannya mungkin yang ditipu sama orang akhirnya ngirim duit ke situ. Ya, karena kan waktu itu Samen tahu nggak Mbak? Samen tahu nggak Mbak? Aliran uang itu adalah aliran dari pencucian uang yang dimana bisa jadi itu orang yang sedang meninggal dunia ataupun orang yang mengakhiri hidupnya karena uangnya hilang tersebut, atau bahkan itu uang untuk berobat sebelum dia meninggal dunia, itu uang masuk di situ. Kalian merasa tangan kalian kotor nggak sih? Kasian nggak sih itu? Ya, waktu itu kan saya benar-benar nggak tahu. Setelah saya ngikuti berita, ada yang orang Hongkong juga banyak ketipu, ada orang Indonesia, ada orang mana aja. Terus saya berpikir nyambung kayak gitu istilahnya. Loh, jangan-jangan uang ini juga uang mereka juga ya, kasihan juga ya. Sampai dibilangin utang atau apa kayak gitu kan. Jangan-jangan uang ini juga orang punya, karena kan di berita TV juga banyak orang Hongkong yang ketipu love scammer apa-apa itu. Terus menurut sampean nih, sampean akan mengutarakan ini sama polisi atau sampean diem saja? Sampean memilih diem saja? Ya, karena ini saya udah 3 tahun stop dan nggak ada satupun dari waktu itu saya cuma jalanin dari yang kartu-kartu yang namanya Chinese, yang beberapa yang punya orang Indonesia itu saya nggak kenal langsung, Miss, karena saya cuma nerima.
Jadi Bukan yang kan mencari sampean tadi fakta kan itu ada nggak transferan orang uang miskin. dari transferan uang di mana-mana karena gini. Kalau sampean mau menjelaskan itu Hmm, tadi seperti tadi surrender itu lebih baik. hmm. Karena sekarang ini polisi lagi ngencengin uh, apa itu yang ada di ATM sebagian orang yang ngambil uangnya itu kan ada bagiannya. Saya udah nggak ada buktinya, Miss. Bukan, Kecuali yang ada di ATM saya dulu itu. bukan bisa nggak Itu kamu nggak speak up nggak ada gitu loh. bukunya, nggak ada Speak up di bukunya polisi. gitu loh. Bukan, speak up di polisi kronologinya seperti ini. Jadi kamu bisa menjelaskan dalam versi kamu. Siap nggak kira-kira? Oh ya, Hah? itu siap sih, nggak Siap. masalah sih. Oke. Saya juga sebenarnya ingin dalam artian kalau misalkan ada yang kena masalah kayak udah ditangkap, sedangkan dia itu nggak tahu dia itu jual Hmm. atau dia itu gabungan, saya nggak tahu ya. Orang sebenarnya dulu itu saya ada beberapa ATM mbak-mbak Indo, saya kan nggak kenal langsung orangnya. Jadi teman saya yang kenal, jadi teman ke teman gitu loh, Miss. Paham, Nah, paham. dari teman ke teman inilah kadang yang suka gondol duit. Ada yang gondol 25.000, 50.000, 75.000, 100.000, 200.000 juga ada mbak-mbak TKW itu yang gondol duitnya, Miss. Itu loh. Paham. Dan masalahnya saya itu nggak kenal langsung, jadi nggak bisa ibaratnya negur atau gimana. Nah, wis hilang duitnya ya wis. Saya sendiri, Miss, yang ketempuan. Bukannya saya itu gratis tuh enggak. Mereka ngejar saya, ngancam-ngancam saya. Nah, dari situ juga saya mulai gini, loh, aku ngumpulkan duit, ibaratnya ngumpulkan duit dari hasil itu, terus endingnya anak duit gondol uang, saya ketemu, ya percuma dong, saya gratis kerjanya, yugi ke kalian, aku kayak gitu. Nah, dari situ saya mulai nggak mau kerja, terus ada berita Miss Uni kayak gitu, ya wis, totalitas saya nggak mau urusan lagi, kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu ibaratnya udah ada kekuatan, saya bilang harus diancam ya terserah, harus ditekani umaku ya harus bodoh-bodoh aku bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada pengancaman, kalau kita lemah ya mereka tambah nindos, tapi nek dilawan ya nyatanya dewe aku ya ibaratnya bisa lepas dari itu, kayak gitu loh. Untuk speak up ya mungkin saya bisa membantu dalam artian untuk mbak-mbak yang nggak tahu, mungkin dia mikirnya itulah butuh duit atau gimana, kalau dia nggak menerima hasil dari itu cuman ditukut atau gimana, mereka juga salah, tapi dia juga harus perlu ada pembelaan juga sih, Miss. Bukan. Saya tidak peduli dengan orang di luar sana karena sampean sudah speak up di akun. Karena saya lebih suka orang yang mengaku kesalahan terus surrender. Karena cepat atau lambat, kalau tidak hari ini mungkin besok, kalau tidak besok mungkin minggu depan, kalau tidak minggu depan bulan depan. Walaupun aku seorang onoan gitu maksudnya. Iya, betul. Menceritakan apa yang Boleh, telah terjadi gitu. tapi ingat konsekuensinya tetap penjara. Saya tidak ingin mengatakan oh kamu nggak mungkin dipenjara karena kamu speak up. Enggak. Tapi setidak-tidaknya kamu berani speak up karena kamu bagaimanapun suhunya nih, calonnya. Kamu itu perantaranya. Tetapi kalau kamu speak up, saya bisa bilang dia sudah surrender nih. Karena saya tidak bisa menceritakan sekarang di media sosial. Ada beberapa hal yang surrender itu harus seperti apa itu saya nggak bisa up di media sosial. Tapi waktu itu yang saya kirimkan itu, nah itu masih aktif itu orang-orang. Maksud saya adalah satu aja, berani nggak speak up, ngomong apa adanya sama polisi. Itu saya juga pernah kepikiran kayak gitu, Miss. Pernah kepikiran kayak gitu. Tapi kira-kira loh, tapi kan aku wis ora ngonoan, wis 3 tahun le. Kan. Sampean tak kasih tahu ya, Mbak ya. Sampean tak kasih tahu ya. Hong Kong setelah tahun 2000 semua memori itu bisa didata. Semuanya. Apapun yang dilakukan. Saya menikah dengan orang Hong Kong, nikah cerai. Data saya itu satu tumpuk, Mbak. Waktu saya itu kena kasus itu keluar semua. Jadi di Hong Kong itu setelah untuk apa kita? Semuanya ATM, saya pernah ditangkap gara-gara saya dilaporkan oleh teman dikiranya saya itu bukan permanen resident, saya dikiranya itu anak kaburan. Itu semua data-data itu keluar dan saya harus membaca satu persatu. Jadi setelah tahun 2000 apapun yang kamu lakukan itu ada track recordnya. Semuanya kalau di Hong Kong.
Yang bisa hilang data itu adalah 98, 99, 96, 97. Tadi Berarti yang 2000 ke bawah gitu, ke betul, atas gitu. betul. 2000 ke bawah itu hilang, 2000 ke atas itu benar-benar rapi di Hong Kong. Jadi tidak ada satupun yang kehapus jejak kita. Oh, berarti dalam artian walaupun masalah ATM bank itu kan koneksi Betul. sama KTP dong. Kita Betul. bukanya kan pakai KTP dong. Betul. Makanya kan aku bilang, cepat atau lambat, kalau tidak hari ini, besok atau lusa, ataupun bulan depan, ataupun tahun depan. Karena ada anak yang jual ATM itu dari 5 tahun yang lalu tetap kedeteksi. Cuma nunggu apes saja sih. Kalau menurut saya nunggu apes saja sih. Nah, saya nanya ini sama... Jangan-jangan mereka itu yang godoli duit kayak gitu, nyolongi duit kayak gitu mungkin ya? Atau gimana? Saya nggak tahu. Karena informasi itu punyanya polisi, saya nggak tahu. Saya yang dengerin itu nggak ada ya, ataupun yang jujur loh Miss di situ. Nggak ada yang ngaku nih, oh iya aku pernah nyolong duit. Itu nggak ada nih yang ngaku sih. Karena saya pribadi bukan hakim, bukan jaksa, Mbak. Jadi saya tahu. Saya tidak akan menghakimi. Juga harus jujur dong, kayak gitu loh. Termasuk Sandra, saya terima kok omongan kalian semua. Ada yang jujur, ada yang enggak. Tapi sekali lagi kita punya logika, kita bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah. Makanya saya nanya nih, karena saya yakin Samen seperti ini sebenarnya ada takutnya juga. Diakui atau tidak, Samen tetap selagi kamu ada di Hong Kong ya. Karena saya selalu punya prinsip, polisi selalu ngomong juga, kejahatan dimanapun tidak akan kebal hukum. Kejahatan tidak akan pernah kebal hukum. Cuman presentasi waktu saja yang belum. Makanya saya nanya sama Samen, siap nggak? Karena kebetulan saya ada audiensi nih dengan polisi Hong Kong. Berarti area yang kena itu yang juga termasuk yang 3 tahun, 5 tahun kayak gitu juga kena juga ya? Ada, 5 tahun ada. Nggak pikir yang sekarang ini itu. Enggak, konten saya itu udah 5 tahun yang lalu, Mbak. 3 tahun yang lalu sudah ada. Ada. Kalau zaman 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ketangkep, itu langsung dipenjara, deportasi. Jadi nggak ada yang penjara luar, walaupun majikannya ngasih waktu, itu nggak ada, langsung deportasi. 5 tahun yang lalu. Sebelum COVID itu sudah langsung dideportasi. Jadi langsung dideportasi. Tetapi anak-anak yang tertangkap sekarang ini, karena mungkin Hong Kong menyadari bahwa banyak orang yang jadi korban nih, tapi banyak juga yang pelaku. Jadi itu mereka sendiri yang memastikan kapan di sidangnya, kapan jadi tahanan luar, kapan seperti ini dan seperti itu. Jadi kalau Samen nih ngikutin saya 5 tahun yang lalu, pastinya tahu ada konten-konten yang dimana tentang pencucian uang. Dulu saya masih kerja di agent waktu itu di Jingwan, itu saya didatengin banyak sekali anak-anak yang terpaksa dideportasi di hari itu juga, langsung dipenjara, dibuang hari itu juga tanpa ampun, diambil langsung deportasi. Saya ngikutin yang waktu kembar yang anak Samsibo itu lah, baru saya ngikutin itu pun aku udah berhenti itu kayak gitu. Makanya saya nanya ke panjenengan nih, siap nggak untuk memberikan informasi ini pada polisi? Ya siap, nggak masalah. Seandainya emang informasi itu sangat berguna ya nggak apa-apa sih. Ya jelasnya sangat berguna ya Mbak ya, karena sekali lagi satu gue kenal lagi ya kurang kenal kafe mau aku ya rata muka kayak gitu loh. Bukan kan ada track recordnya kamu, karena WA yang sudah lama mati pun kalian berbicara itu nggak ada. HP-nya mau biar. Oke. Jadi yang cuma tersisa ya yang di pakungan saya sendiri dulu itu pun ditutup terus mati tuh. Yang lainnya saya nggak ada rekodnya. Iya gue nggak masalah karena polisi kan ada cara sendiri untuk cari rekodnya. Sisa ATM ngono gue ya wis tak buang, terus yang lain itu malah jenis pada digondoli ya sama mereka sendiri ATM-nya kayak gitu loh. Kan ATM sama masih ada kan yang buat transaksi kemarin masih ada toh? Yang buat transaksi kalau itu kalau nggak nanti tak cari ya, soalnya kalau saya ingatku dulu waktu
HSBC ditutup itu dibalik lapor ya, aku kurang begitu. Bukan, HSBC ditutup pun masih ada track recordnya, Bu. Ada track recordnya di sana gitu. Di bank Betul, maksudnya. betul. Kan saya sudah bilang dari tahun 2000. Ya berarti kalau misalkan perlu track record ya berarti kan pengajuan ke bank dong. Iya kan urusan polisi. Iya ya gitu. Iya urusan Iya, polisi ya, itu gitu ya. kita nggak perlu ikut campur. Yang penting kamu memberikan bukti yang nyata nih ATM saya pernah dimasukin 20.000, 20.000 atau berapa ribu, kan ada track recordnya di situ. Oke. Soalnya kan CCTV yang ada di bank-bank itu Mbak punya ditubuhi dewek-dewek ATM-nya. bukan ATM sampean sendiri itu loh. ATM ku dewek masih ada sih kayaknya. Nanti tak cari sih, coba tak cari dulu ya. Karena gini loh, kalau sampean percaya nggak sih? Kalau kita 3 tahun yang lalu mau speak up belum bisa speak up, dan hari ini sampean sudah mampu speak up, itu sebenarnya kita sudah menuju garis capek. Sama kita di rumah majikan mau mandi nggak jadi mandi, nungguin majikan kok nggak pulang-pulang. Giliran kita masuk kamar mandi majikan ting-tong, kayak gitu. Jadi sebenarnya kita sudah di masa-masa kritis. Karena DPO orang Indonesia itu ada 68. Jadi artinya DPO itu mereka pastinya nggak punya visa. Kalau punya visa pasti bisa dicari. Atau dia sudah pulang Indonesia atau apa. Nah, mereka lagi bekerja untuk scan wajah. Iya. Karena kalau sampean mengakui, menurut saya, saya tidak tahu menurut polisi, itu lebih memudahkan untuk mencegah peredaran orang-orang lain. Dan saat sampean speak up, sampean itu bisa menyelamatkan banyak orang. Karena kan puncak awalnya kan dari sampean toh. Awalnya gimana maksudnya? Awalnya sampean tahu tentang komisi 3%, 6%, 10%. Terus sampean kan cari orang itu akhirnya cari sampean ya. Iya, komisi tahunya dari saya, cuman saya nggak nyari orang. Jadi temenku itu yang nyari orang. Lah iya, tapi kan awalnya sampean nyari temenmu itu toh. Awalnya kan temenmu nanya terus kamu rekrut kan? Iya, berarti kan tetep toh. Aku bayarin kayak gitu, terus sama bantuin bayarin utangnya mereka, sama utang-utang rentenir mereka kayak gitu. Ngerti? Tapi kan intinya sampean dulu kan, berawal dari sampean dulu kan? Iya. Nah ya berarti kan kuncinya kan di sampean. Benar nggak sih kuncinya ada di sampean? Ya kuncinya ada di saya, tapi kalau mereka nggak datang kepepet ya juga. Bukan kita nggak usah yang kesana aja. Kita nggak usah yang kesana. Itu urusan mereka. Kalau mereka kesana itu urusan mereka. Artinya adalah kunci dari suhunya penjualan ATM itu kan kamu. Iya kan? Bener nggak sih? Iya. Halah, suhunya kan kamu. Suhu saya yang ngeluarin duit ya. Betul, suhu pencucian uang jalan itu kan dari sampean toh. Mereka kan nggak tahu. Kasarannya wong ngomong sampean tuh pawangi. Ngambil duit terus untuk komisi, membayar bank, membayar rentenir, ngirim duit Indo kayak gitu ya. Lah iya, kan sampean. Jalur awalnya kan sampean. Iya, tapi yang disayangkan itu kenapa itu mereka nggak ada yang ngomong ikannya juga dari sinukonnya ATM, kabeh eleket tok cuma tuh, ya nggak ada juga sih sebenarnya sih. Karena sebenarnya jujur ya, saya tuh sudah punya daftar nama-nama, saya juga punya daftar muka-muka kalian. Tetapi kalau kalian sudah berhenti, saya sudah nggak nyari nih. Kalau kalian speak up, saya akan dukung kalian dan saya arahkan ke kepolisian. Kenapa? Karena dengan begitu, kalian bukan membenarkan apa yang kalian lakukan, tetapi memberikan edukasi pada orang lain. Apa yang kamu lakukan benar atau salah? Salah. Nah, ya itu jawaban yang saya butuhkan adalah apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah? Kalau kamu bilang salah, otomatis orang lain nggak akan mengikuti jejak. Salah karena waktu itu tidak tahu wawasannya asal usul segala macam, artinya nompon itu untuk komisi kayak gitu. Betul. Jadi kan intinya tetap aja salah karena tidak seharusnya kita sarane ya kita semua itu disalahgunakan sama wong sing pinter ning dhuwur. Nah, gitu. Karena itu Miss Yuni selalu bilang, jadilah manusia bermanfaat, jangan dimanfaatkan. Kalian ini dimanfaatkan. Dan kalian setelah itu terasa masa dimanfaatkan karena dilihat dari pemasukan uangnya dan komisinya itu
sebenarnya kecil banget, nggak imbang gitu resikonya Dan sama dan kita resikonya kan saya sendiri. bilang, resikonya nggak imbang. Satu, kamu mendapatkan uang 100.000 ataupun kamu mendapatkan 500.000 Hong Kong dolar. Apakah seimbang dengan penjara 14 tahun? Ya waktu itu saya nggak mikir masalah hukumannya ya karena nggak Tapi ada. kenapa oke, kamu nggak mikir nih. Sebentar, Iya, sebentar. setelah Sebentar, saya sebentar, dapat sebentar dulu. ilmu Sebentar, wawasan sebentar. barulah sadar gitu. Sebentar, sebentar, sebentar. Kita tidak Nah, berbicara kamu sadar atau tidak. Tapi ibu ngerasa nggak sih ada sesuatu yang sangat mudah sekali dikerjakan dan uangnya banyak loh. Dibandingkan kalau kamu bilang uangnya nggak banyak juga. Banyak loh Bu, sama kerja 1 bulan baru 4.000, 5.000. Tapi sekali sampean ambil ATM, sampean bisa mendapatkan komisi yang sungguh luar biasa. Kalau kamu ambil 100.000, sekali mencet ATM, kamu bisa mendapatkan 10.000. iya, Miss 10.000 kayak gitu misalnya dapat uang. Tapi kalau pas ada yang dicolong duitnya neng wong kuwi Bukan, bukan. Beda lagi. Maksud saya beda lagi. Kan kita tidak berbicara setelah ada pengkhianat-pengkhianat itu. Tapi saya berbicara kamu, saya tidak berbicara dengan orang lain. Saat kamu memakai Ah, ATM sendiri, kamu ngambil uang 100.000, kamu dapat komisi 10.000. Setara 2 juta di Indonesia. saya punya pribadi ya. Iya, Kalau maksud misalkan saya yang adalah punya uang kenapa, pasti cara 5, ya 5. iya, kenapa kok semudah itu gitu loh. Percaya kalian nggak tahu dengan konsekuensinya gitu loh. Jadi saya tidak mau menyalahkan siapapun ya, biar mereka sendiri yang telepon. Kalau kamu ada kenal korbannya, kita speak up, kita berbicara nih. Bukan untuk bertengkar, beradu, tapi ini edukasi. Agar yang lainnya itu nggak kayak sampean gitu loh. Tiba-tiba dapat komisi 10%, tiba-tiba diem aja gitu loh. Padahal konsekuensinya, jika kamu terbukti terlibat, 14 tahun ancaman penjaranya. Kan nggak selevel dengan kamu mendapatkan 500.000 tapi masa depanmu hancur gitu loh sayang. Ngerti nggak sih? Ya. Dan sampai ngerti Makanya nggak? waktu itu saya sadar, nek ana duit hilang aku kon nempui, nek orang diancam-ancam, sedangkan dia nampani duit sak tas-tasan kayak gitu, sak gebuk-gebukan kayak gitu, komisinya sedikit komisiku tak kumpulkan, nek ana duit hilang aku sing kon nempui, aku udah pengen kayak mereka-mereka lah, saya itu sadar kayak gitu setelah itu. Oke, setelah sadar. Gini aja, karena ini nanti saya akan kebetulan tanggal 5 saya akan pulang ke Hong Kong. Setelah itu saya akan berbicara dengan Bareskrimnya Hong Kong. Saya akan pertanyakan seperti apa. Tanggal 5 bulan November gitu. Betul. Jadi nanti saya akan pulang ke Hong Kong. Saya juga akan ajukan yang dikatakan oleh Sandra kemarin, termasuk apa yang sampean sampaikan. Saya akan pertanyakan itu pada polisi. Kalau kalian tak bawa itu ingat tetap ada konsekuensinya. Tetapi itu lebih baik kita menyerahkan diri daripada kita tiba-tiba diciduk. Benar gak sih? Iya. Karena di penjara itu Mbak, kalau sampean tahu, banyak sekali kirim surat ke saya. Saya tidak semuanya expose. Kenapa yang di-expose itu biasanya yang sedang mencari keluarganya. Jadi di surat dari penjara itu banyak di kantor saya, banyak di kantor saya. Kenapa sebagian saya nggak expose? Karena memang ada sesuatu yang harus saya rahasiakan. Waktu saya datang pun saya harus rahasiakan karena banyak hal yang tidak saya expose. Jadi sekali lagi, korban money laundry, korban dari jenengan yang sampean itu nggak tahu, akhirnya berakibat fatal pada keluarga, masa depan orang Indonesia. Dan itu sangat miris sekali. Sangat miris sekali. Kenapa? Mereka sudah tidak bisa masuk lagi ke Hong Kong. Sementara mereka punya tanggungan yang sungguh luar biasa. Kamu tidak perlu mengajak orang untuk jatuh ke lubang. Dia sudah ada lubang sendiri. Sebaiknya lepaskan dan gak perlu tahu. Isi bumi ini bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak perlu menolong orang yang sudah punya utang. Paham? Iya sih, tapi melankolisen nangis-nangisnya kadang ya. Saya tidak peduli dengan orang nangis. Saya lebih peduli dengan jiwa saya. Karena secara langsung dan tidak langsung, jiwa kita yang akan dijual. Ngerasa nggak sih kalau jiwamu yang dijual? Ngerasa nggak sih? Nggak begitu paham gimana maksudnya. Apa nggak jiwamu dijual Mbak? Dengan mendapatkan uang 10.000, 15.000, ataupun 100.000. Kamu itu sedang dikontrol oleh orang-orang pintar
untuk Iya, jadi iya, kaki iya, tangannya. betul. Emang jiwamu nggak dijual? Kamu nggak ngerasa jiwamu dijual selama Enggak. ini? Iya, merasa Atau kamu bukan merasa saya biasa aja sih, wong aku dapat uang? bukan jiwaku dijual, tapi saya merasa saya disalahgunakan buat kekayaan orang nyugi ke wong-wong ngono lho. Dijual nggak jiwamu? Iya sih. Heeh. Pertanyaan saya, kamu sedang dikontrol orang dengan uangmu. Jiwamu tertukar nggak sih? Kamu nggak bisa jadi dirimu sendiri kan? Ketoke yo. Berarti sampean masih nggak sadar. Nek ketok iyo iki berarti yo ketoke ora. Ya, saya cuma merasa dimanfaatkan gitu. Kalau Dimanfaatkan sama aja dengan jiwa yang dijual kan, Mbak? Karena bukan kamu lagi. oke. Kamu merasa itu dirimu sendiri bukan sih? Bukan. Terus berarti kalau kamu merasa itu bukan dirimu sendiri, itu jiwamu tertukar nggak sih? Jiwamu diambil orang nggak sih? Iya, iya. Mm-mm. Paham ya? Iya. Ya udah nanti setelah tanggal 5 saya pulang, saya akan coba untuk berbicara dulu dengan Jadi kepolisian. pesen boleh ngomong pesen nggak, Miss? Oke, sebentar. Um, Iya. nah, Miss Yudi cuma ingin bilang saya tidak ingin saling menjatuhkan satu sama lain. Semoga pesan ini sebenarnya pesan buat dirimu sendiri dan juga buat orang-orang yang terlibat dalam pencucian uang sampai banyak nyawa berakhir gara-gara uang itu kalian mainkan. Silahkan pesan terakhir buat kamu. Iya, jadi buat teman-teman ya, jangan pernah berpikir untuk menjual ATM. Ojo mburu gengsi, terus ibaratnya mau pengen sesuatu yang ngumpul ke duit aja sabar kayak gitu. Jadi nggak sampai terlilit hutang, endingnya mumet bayari juga nggak ada duit kirim Indonesia, akhirnya ngeliat uang untuk ATM. Terus kalau misalkan udah kepepet kayak gitu ya sama Miss Yuni ngomong sejujurnya, aja cuman pura-pura jadi korban nggak tahu apa-apa. Kalian itu loh ya, ada yang nyolong duit, ada yang dapat komisi juga. Aja ngomong belasaran untuk apa-apa, itu bohong kalian. Itu aja, Miss. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Miss. Oke, Love ya. you.